Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Iya, sini masuk Rizka. Ya, duduknya di sini aja. Iya, di sini aja, Bu. Rizka, hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Rizka tahu nggak hari ini dipanggil ke BK ada apa? Nggak tahu, Bu. Oke, tapi sebelumnya di kelas udah izin kah ke guru mata pelajarannya? Udah, Bu. Udah ya. Rizka ngerasa nggak ada sesuatu di diri Rizka yang bikin Rizka nggak enak? Apa ya, Bu? Belum ya, belum Belum. kepikiran ya. Iya. Kalau untuk permasalahan di kelas ada nggak? Ada sih, Bu. Kenapa? Tapi cuma satu pelajaran aja, Bu. Maksudnya satu pelajaran gimana maksudnya? Iya, Coba jadi cerita. Rizka tuh kalau tiap masuk pelajarannya bahasa Indonesia selalu nggak nyaman aja, Bu. Gak nyamannya karena apa? Kan Karena- biasanya nih Indonesia itu siswa-siswa senang karena membaca. Kalau Rizka nggak suka kenapa nggak nyamannya? Gurunya. Oh gitu, berarti guru bahasa Indonesia tuh Bu Tati ya? Iya, Bu. Kenapa emang sama Bu Tati, ada masalah apa? Gimana ya? Saya teh nggak apa-apa, ini terbuka aja sama Ibu. Gak apa-apa. Tapi kamu percaya kan sama ibu ya? Gimana? Kalau misalkan emang belum percaya, yaudah nanti kita buka sesi lain. Tapi kalau misalkan Rizka udah siap cerita, terus siapa tahu ibu bisa bantu masalah Rizka, kita sama-sama. Percaya deh, Bu. Coba gimana? Iya, Bu, saya juga bingung. Bu Tati tuh kayak beda aja gitu sama saya. Tiap saya nanya, kayak sewot gitu, Bu, sama saya. Kalau ke anak-anak yang lain? Biasa aja. Oh, terus kalau misalkan Rizka selama pembelajaran bahasa Indonesia, Rizka sering masuk apa sering nggak masuk? Enggak, Bu. Nah, kenapa ini? Kenapa nggak pernah masuk pas Indonesia? Ya itu, Bu, saya males ketemu sama gurunya. Tapi ke pelajarannya gimana? Pelajarannya mah, Bu, saya suka-suka aja. Cuman gurunya aja, Bu. Oh gitu. Terus selain itu ada lagi nggak Rizka? Misalkan masalah dengan teman. Ada sih, Bu, sama teman saya. Oh, kenapa ini sama temennya? Saya selalu dibully, Bu, sama mereka. Bulinya kayak gimana coba? Saya dibully ya itu, Bu, kalau sepatu saya tuh ya udah jelek gitu, selalu dibully sama mereka. Sama Rizka ditanggepin nggak? Ya saya tanggepin lah, Bu, karena saya kesel kan lama-lama dibully terus. Berarti sekarang Rizka ada permasalahan di guru mata pelajaran Indonesia dan juga di temen ya? Iya. Oke, yang pertama nih, untuk menghilangkan rasa malas di pelajaran bahasa Indonesia, Rizka maunya kayak gimana? Saya mah pengen ganti, Bu, gurunya. Kalau misalkan untuk diganti, kan ini belum kenaikan kelas, sedangkan ini cuma satu anak yang Rizka doang. Teman-teman yang lainnya gimana coba? Nah itu, Bu, apa saya pindah kelas, Bu? Kalau untuk pindah kelas juga tidak memungkinkan kamu bakal nyaman di kelas lain, apalagi dengan lingkungan yang baru. Coba diubah sedikit-sedikit pola pikirnya Rizka. Jangan sampai Rizka gak suka sama seseorang malah merusak pelajarannya, apalagi merusak semuanya. Pelajaran Rizka jadi turun, nilai turun, ya kehadiran jadi rusak. Coba dipikirin. Jadi saya harus gimana ya, Bu? Itu balik lagi ke Rizka. Coba kalau misalkan ibu kan hanya bisa memberikan informasi atau masukan ke Rizka supaya lebih baik ke depannya. Tapi kalau menurut ibu kasih sedikit ya. Coba dari sekarang Rizka sedikit-sedikit mulai deketin Bu Tatinya. Coba deh, karena Bu Tati seperti itu, kayaknya Bu Tati kesel sama Rizka gara-gara Rizka jarang masuk ya. Iya sih, Bu. Iya, coba dari sekarang perbaiki, jangan bolos-bolos lagi. Bolos itu kata Rizka baik apa enggak? Enggak, Bu. Kalau orang tua Rizka tahu nggak Rizka bolos? Enggak juga, Bu, karena saya nggak pernah bilang lah, Bu, kalau saya mau bolos. Nanti yang ada saya dimarahin, Bu, sama orang tua saya. Berarti selama ini Rizka bolos kemana? Ke warung, Bu. Warung di mana emang? Ada sih, Bu, dekat sekolah sini. Saya diem aja di situ setiap pelajaran bahasa Indonesia.
Terus balik lagi ke sekolah? Iya bu. Oh, di warung itu emang suka ada teman-teman yang lainnya? Ada bu, banyak. Banyak? Iya. Ada siapa aja, coba sebutin. Bu, nanti saya yang dimarahin sama teman-teman saya. Kalau kayak gitu berarti Rizka belum percaya ke ibu. Kan di sini kita ngobrol itu untuk memecahkan suatu masalah. Kalau misalkan Rizka tertutup sama ibu, masalah Rizka nggak akan kelar-kelar. Coba, kan ibu juga pengen tahu anak-anak yang pada diam di warung itu siapa aja, soalnya kan biar teman-temannya juga diselamatkan. Coba kebayang kalau misalkan semua guru-guru mendiamkan murid yang seperti itu. Iya sih bu, tapi saya takut bu dijauhin sama mereka. Ya udah, kalau misalkan nggak mau ngasih tahu nggak apa-apa deh, itu balik lagi ke Rizka. Kalau Rizka mau menyelamatkan teman-teman Rizka, oke ibu tampung. Kalau misalkan enggak, ya udah ibu nggak akan maksa. Saya juga kasihan sih bu sama teman-teman saya. Kalau itu teman-teman Rizka kebanyakannya karena apa mereka bolos? Males kayaknya bu mereka. Cewek cowok ada? Ada bu, banyak. Ya nggak banyak juga sih bu, bisa dihitung sampai 6-7 lah bu di warung tuh. Temen satu kelas apa beda kelas? Beda kelas lah bu. Saya kan di kelas saya mah cuman saya aja paling yang kelihatan nakal. Oh gitu. Kalau sekarang Rizka nih kayak gini nakal, teman-teman Rizka gimana? Gak malu kah Rizka sama temen-temennya? Malu sih bu sama teman-teman saya, makanya saya dibully terus bu sama teman-teman kelas saya. Bahkan saya nggak ada temen bu kalau di kelas. Nah, kenapa kayak gitu? Berarti itu kan suatu masalah yang dibuat sama Rizka sendiri ya kan? Coba kalau misalkan Rizka nggak seperti itu, teman-teman pasti mau deketin Rizka. Iya sih bu. Sekarang Rizka satu bangku sama siapa? Sama Dewi bu. Tapi Dewi biasa-biasa aja sama Rizka. Biasa aja bu, dia baik, dia selalu ngingetin Rizka. Tapi ya itu bu, Rizka juga nggak nyaman aja sama di sekeliling di kelas itu. Jadi cuma Dewi aja. Cuman ya itu bu, tetap aja walaupun cuma Dewi aja, tetap aja Rizka nggak nyaman kalau di kelas. Oh, berarti ibu bisa tangkep semua masalah Rizka. Yang pertama, Rizka nggak suka sama guru bahasa Indonesia. Kedua, Rizka bolos tanpa sepengetahuan orang tua. Terus ketiga juga Rizka sering dibully. Berarti semua yang dilakukan Rizka itu salah nggak? Salah sih bu. Ya, kenapa bisa dikatain salah? Coba ibu pengen tahu. Iya sih bu, menurut Rizka sih ya bu, emang ngerugiin diri sendiri. Rizka jadi nggak ada teman, Rizka juga kurang dinilai, dan Rizka juga ngebohongin orang tua Rizka. Oke, berarti di sini Rizka mau berubah apa enggak? Berubah bu. Berubah ya, Bismillah ya, kita bareng-bareng di sini. Di sini juga ibu nggak akan terlalu menekan Rizka harus seperti ini, harus seperti ini. Ibu bakal mengikuti kemauan Rizka. Misalkan Rizka ingin berubah dengan cara apa? Misalkan dengan cara saya tidak akan bolos lagi bu pelajaran bahasa Indonesia. Oke, berarti Rizka perlu pendekatan dengan teman-teman untuk mengatasi masalah ini. Terus untuk kenyamanan di kelas juga mungkin coba Rizka lebih sering bergabung sama teman-teman. Pasti kan dari semua anak di kelas itu pasti ada yang selalu dekat sama Rizka kan, terutama Dewi. Terus ada juga teman-teman yang pasti ngajak istirahat bareng, ke kantin bareng, pulang bareng. Coba di situ Rizka mulai terbuka sama teman-teman. Jangan sampai Rizka seperti ini tuh jadi merugikan diri sendiri. Apalagi sekarang Rizka nanti mau naik kelas 3 SMA. Nah, coba kita rubah dikit-dikit aja. Itu juga kan buat kebaikan Rizka. Terus juga di sini kalau misalkan orang tua Rizka tahu kalau Rizka bolos gimana? Pasti mereka kecewa banget lah bu, marah banget sama saya. Emang di rumah sering marah orang tuanya? Itulah bu, orang tua saya selalu berantem bu. Terus kalau misalkan lihat orang tua Rizka berantem seperti itu, Rizka kayak gimana? Saya pergi aja bu, keluar rumah. Sampai nggak pulang apa pulang lagi? Gak pulang bu. Itu baik apa benar menurut Rizka? Gak baik sih bu, tapi saya gak nyaman bu di rumah juga. Coba
Kalau dari kedua orang tua itu, Rizka lebih dekat sama mama apa sama papa? Sama mama sih bu. Sama mama ya. Coba deh Rizka di sini pola pikirnya rubah. Jangan sampai Rizka ada masalah di rumah ditambah ke sekolah. Gitu. Berarti kalau misalkan Rizka nih ketahuan bolos sama orang tua, berarti itu Rizka menambah masalah Rizka sendiri, Iya sih bu. ya kan? Ya. Apalagi posisi orang tua kerja dua-duanya, itu kan untuk biaya sekolah Rizka, biaya hidup Rizka. Sekarang Rizka menyanyiakan sekolah. Coba, banyak di luar sana yang ingin sekolah Rizka, ya. Nah, coba sekarang ibu pengen tahu, kalau di hati Rizka pengen gak Rizka ngebahagiain orang tua? Ya pengen lah bu, itu kan cita-cita saya, pengennya ngebahagiain mama papa saya. Oke, berarti Rizka harus kayak gimana kalau pengen ngebahagiain orang tua? Harus Apa jadi- dengan cara bolos? Tidak bu. Oh gitu, berarti Rizka ada keinginan untuk membahagiakan kedua orang tua ya? Iya bu. Berarti Rizka harus seperti apa dari sekarang? Ya Rizka harus bener bu, nggak boleh bolos-bolos lagi. Mm-mm. Bantuin Rizka ya bu. Iya, oke, berarti kita sama-sama cari jalan keluar gimana Rizka agar lebih nyaman di kelas, terus agar tidak bolos dan juga tidak malas dengan pelajaran bahasa Indonesia, terutama tidak suka dengan guru. Menurut Rizka nih, tidak suka dengan guru itu salah apa tidak? Salah bu. Iya, berarti guru itu adalah orang tua di sekolah kita ya. Jangan sampai kamu membenci orang tuamu sendiri. Kalau menurut ibu, Bu Tati seperti itu, mungkin karena itu sayang sama Rizka, ingin mengingatkan bahwa Rizka itu jangan sering bolos. Ya, berarti di sini Rizka harus mengubah pikiran Rizka tentang malas dengan Bu Tati. Caranya bagaimana? Rizka cukup sering membaca, semangat belajar, semangat untuk nanti ujian, ya kan? Mulai dari situ, dikit-dikit dulu aja. Nah, sekarang ibu nanya, Rizka tahu nggak mata pelajaran apa aja sih yang ada di ujian nasional? Matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya. Kalau misalkan nih bahasa Indonesianya Rizka males-malesan, Rizka bakal bisa nggak nanti ujian? Enggak bu. Berarti udah tahu jawabannya sendiri ya. Kalau misalkan sekarang Rizka terus-terusan seperti itu, akan rusak ke semuanya, terutama ke ujian nasional. Gimana kalau misalkan sekarang Rizka pengen cita-citanya ngebahagiain orang tua, tapi Rizka punya nilai yang jelek, ya kan? Ya bu. Oke, berarti untuk masalah Rizka nggak suka sama guru bahasa Indonesia, udah tahu ya jawabannya. Kita berarti harus seperti apa? Seperti menghargai, karena itu orang tua kita. Terus kita harus semangat belajar Indonesia, karena nanti kalau kita ujian nasional itu pasti ada soal-soal Indonesia, dan itu juga kan sangat berpengaruh ke Rizka. Terus untuk sekarang di kelas, Rizka maunya seperti apa? Ya Rizka pengen damai aja bu sama teman-teman kelas, biar Rizka juga semangat bu. Berarti Rizka perlu Rizka yang minta maaf apa teman-teman yang minta maaf? Kayaknya Rizka deh bu. Oke, berarti ibu kasih tugas ke Rizka untuk mulai bergabung sama teman-teman, bisa? Baik bu. Jangan sampai Rizka terus-terusan bolos, akhirnya nanti menjerumus ke yang tidak benar ya. Sedangkan di kelas kan teman-temannya baik semua kan ya, nggak ada masalah sama Rizka. Coba Rizka yang mulai duluan ya. Ya, Rizka bu. juga kan nggak mau seperti ini terus ya. Iya bu. Terus juga nanti untuk bahasa Indonesia, ibu pengen Rizka jangan bolos-bolos lagi, sampai nanti minggu depan Rizka ke ibu lagi gimana perkembangan Rizka di kelas, bisa? Bisa bu. Terus juga ini untuk masalah keluarga Rizka, coba Rizka mulai sedikit-sedikit lebih dewasa untuk menyikapinya. Kalau misalkan orang tua seperti itu, terus Rizkanya malah jadi bolos, terus males-malesan, itu malah menambah beban orang tua, benar tidak? Iya bu benar. Mulai sekarang coba Rizka perbaiki hubungan dengan orang tua Rizka.
Kalau perlu apa ibu harus panggil kedua orang tua Rizka? Nggak perlu bu, nggak apa-apa. Oke, berarti Rizka bisa menghadapi sendiri ya. Ya. Oke, berarti sekarang tugas Rizka masuk lagi ke kelas. Masih ada mata pelajaran kan ya? Ya bu, masih. Oke, masih ada yang ngeganjel nggak nih di perasaan Rizka? Enggak sih bu, udah cukup segitu aja. Oke, berarti nanti pas ketemu lagi Rizka udah benar-benar berubah ya, sedikit-sedikit aja. Insya Allah. Makasih ya bu. Ya, yaudah, yuk ke kelas lagi aja. Makasih bu. Ya. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam.